Bisa Halo, didengar, Mbak Pak Umi. Samsul. Oh, nggih. Pak Oke, Samsul, apakah sudah siap? Nggih. Insya Allah Untuk sudah. selanjutnya, Insya Allah sudah. nggih, kita dengarkan sharing dari YIN Tulungagung yang juga telah melaksanakan akreditasi perpustakaan secara langsung ya Pak ya, secara luring ya. Ya, secara luring. Tadi Pak Mufid di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang versi daring secara online. Nah ini kita akan dengarkan pula pengalaman secara langsung. Kami persilakan pada Pak Samsul Huda dari YIN Tulungagung untuk berbagi. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Umir selaku moderator. Mohon maaf, saya tadi agak terlambat. Saya sampaikan terlebih dahulu salam jumpa kembali dengan teman-teman pustakawan PTKIN Jatim khususnya. Walaupun kayaknya yang dari luar Jatim juga ada yang ngikuti ini. Oke, untuk pelaksanaan akreditasi perpustakaan YIN Tulungagung tahun 2019 kemarin, alhamdulillah masih secara luring ya, artinya secara langsung, sehingga persiapan-persiapan yang kami persiapkan itu juga mungkin agak berbeda dengan Pak Mufid yang tadi terutama masalah tempat ya, masalah tempat pelaksanaannya. Baik, yang pertama yang perlu saya sampaikan itu untuk akreditasi itu memang kita harus merencanakan terlebih dahulu. Ya, yang kami melakukan tahap persiapan ini. Yang pertama adalah mencari informasi tentang pelaksanaan akreditasi. Itu kita juga pernah sampai mengikuti ke Jember atau ke Surabaya juga tentang pelaksanaan akreditasi. Dengan adanya informasi yang seperti itu, kami sudah mendapatkan gambaran, sehingga terutama mempelajari komponen-komponen atau instrumen, istilahnya Pak Mufid tadi, instrumennya kita pelajari, kemudian yang ketiga, baru setelah kita pelajari instrumen-instrumennya, karena memang untuk Tulungagung itu masih pertama ya. Kami itu masih pertama, sehingga harus mempelajari instrumennya itu masih harus mempelajari. Kemudian setelah dapat gambaran tentang instrumen dari akreditasi tersebut, kami minta untuk istilahnya mengadakan evaluasi diri. Kalau di sekolah biasanya istilahnya evaluasi diri. Jadi atau self assessment ya, self assessment yang alhamdulillah kemarin kami minta beliaunya Pak Mufid dan Bu Ais dari Jember itu untuk membimbing kami untuk melakukan self assessment tersebut. Setelah pelaksanaan evaluasi diri tersebut, kami sudah punya data dan punya gambaran perpustakaan kami sudah layak apa belum, itu kita sudah punya gambaran. Dan alhamdulillahnya untuk kami masih banyak yang kurang. Untuk waktu evaluasi diri itu kami masih pada nilai C kalau
kalau dilaksanakan waktu itu ya, kalau dilaksanakan waktu itu kami nilainya masih C. Untuk ke B itu aja sudah sangat berat. Kemudian tahap persiapan yang kami lakukan yang terakhir itu adalah melaporkan ya dari hasil asesmen tersebut, hasilnya kita laporkan sekaligus kita koordinasikan dengan Pak Warek, Wakil Rektor 1 yang membidangi perpustakaan ini, sekaligus alhamdulillah waktu itu Pak Warek sendiri malah mengajak Pak Biro. Jadi Pak Warek 1 sekaligus dengan Pak Biro. Kemudian setelah kita melaporkan hasilnya seperti ini dan kita itu saat ini perpustakaan itu harus terakreditasi, maka kami minta bantuan pada Pak Warek untuk ikut serta mendukung pelaksanaan akreditasi tersebut. Mendukung dalam bentuk karena fasilitas kami masih sangat kurang waktu itu, ya didukung dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas yang kurang tersebut. Sehingga kami sudah mendapatkan gambaran dan setelah di ACC atau disetujui, di istilahnya apa ya, ya didukung oleh Pak Warek 1 dan Pak Biro, itu alhamdulillah kami waktu itu baru mulai mengerjakan ya tahap kedua, kita mengerjakan komponen-komponen ya, kalau kami dulu kami urutkan Mbak Umir ya supaya lebih mudah, itu kita urutkan dari komponen 1 itu kita kerjakan pada bulan ini, 1 bulan harus sudah selesai kan itu. Kemudian pada bulan berikutnya komponen berikutnya, bulan ketiga komponen 3 kan gitu. Jadi dari pelaksanaan self assessment itu dulu kita mengadakan di tahun 2018. Jadi hampir 1 tahun kami baru berani karena kan terkait untuk pemenuhan fasilitas dan sarana itu kan perlu penganggaran ya, penganggaran sehingga harus ganti tahun, nggak bisa langsung, harus ganti tahun. Kemudian setelah data-data terkumpul dan sudah apa ya istilahnya itu sudah komponen-komponennya sudah terpenuhi, itu baru kita adakan simulasi ya, simulasi pelaksanaan akreditasi. Untuk pelaksanaan simulasi itu kami langsung ini saya mohon maaf sekali pada Pak Mofid dan Bu Ais, itu yang karena dulu waktu self assessment-nya pada evaluasi diri itu beliau berdua yang membimbing, tapi untuk pelaksanaan simulasi ini kami langsung dengan Perpusnas dari tim asesor. Kami mendatangkan asesor dari Perpusnas itu sendiri. Jadi alhamdulillah waktu itu bisa hadir dan memberikan saran dan dianggap cukup. Kemudian dalam artian sudah, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, itu tidak seberapa. Jadi ketika asesor itu datang, itu nilai kami masih B ya, masih B, tapi alhamdulillah kalau istilahnya akreditasinya
prodi itu ya B+ dan lain sebagainya kan itu. Alhamdulillah waktu itu sudah seperti itu. Tinggal beberapa hal yang utamanya tentang anggaran, anggaran yang belum bisa terpenuhi dan SDM itu belum bisa terpenuhi. Kemudian untuk waktu setelah simulasi tersebut, kami sudah bisa mendapatkan gambaran, utamanya sudah mendapatkan bimbingan, nanti waktu pelaksanaannya seperti ini. Jadi rundown acara yang seperti yang disampaikan oleh Pak Mofid tadi, itu kami mendapatkan dari asesor yang waktu itu apa istilahnya untuk simulasi, waktu simulasi. Jadi setelah simulasi itu kami masih perlu itu yang pemutaran video profil perpustakaan karena waktu itu kami belum punya videonya, sehingga setelah simulasi baru kita membuat. Dan alhamdulillah ini semua berjalan dengan lancar. Kalau masalah susunan acara sama persis yang disampaikan oleh Pak Mufid tadi ya. Walaupun kami luring itu pelaksanaan susunan acaranya memang persis seperti itu. Kemudian untuk masalah tempat tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Mufid ini terkait dengan persiapan pelaksanaan. Jadi dari simulasi tadi itu kita memenuhi atau istilahnya memenuhi hal-hal yang diharapkan oleh asesornya. Ya, jadi yang diharapkan oleh asesornya itu sudah kita penuhi, baru kita menentukan kapan kita laksanakan. Itu sangat tergantung dengan kesiapan kita. Kalau masa persiapan tepat seperti yang disampaikan oleh Pak Mufid tadi, memang jaringan itu sangat mendukung karena waktu penilaian itu seperti halnya opaknya bagaimana itu waktu itu ya memang dicek kan gitu. Kemudian untuk layanan e-resource itu juga suruh memperagakan, sehingga kami untuk jaringan ini memang harus menjadi poin utama. Sehingga waktu pelaksanaan, karena kami perpustakaan Tulungagung itu waktu itu belum punya tempat yang memadai untuk pelaksanaannya, kami tempatkan di rektorat, di ruang rapatnya rektorat. Keuntungan untuk pelaksanaan di rektorat itu alhamdulillah waktu pelaksanaan para pejabat itu semua bisa hadir. Ya, keuntungannya seperti itu. Jadi semua pejabat bisa hadir kecuali yang ada acara luar kota dan sebagainya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga waktu pelaksanaan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Mufid, saya menggarisbawahi bahwa diusahakan waktu pelaksanaan itu memang semua pejabat, terutama para pimpinan atau rektorat itu bisa dihadirkan. Kalau kami dulu sampai para dekan dan wadek 1 itu semuanya bisa hadir, kemudian LPM, LP2M, kemudian khususnya PID, pusat komputer dan pangkalan data itu semuanya kami hadirkan. Alhamdulillah itu sangat
sangat memotivasi. Kemudian ini untuk kalau secara langsung karena asesor itu datang atau hadir di tempat, itu penghormatan pada asesor, tim asesor itu memang sangat perlu. Penghormatan yang dimaksudkan itu para pimpinan kita, mulai dari rektor dan wakil rektor, mulai biru dan para kabak, itu kalau bisa menyambut dengan ramah. Artinya itu untuk mewujudkan bahwa perpustakaan itu sangat didukung oleh mereka. Jadi para pimpinan kalau waktu itu semuanya hadir itu membuktikan bahwa perpustakaan itu memang diperhatikan oleh para pimpinan, walaupun ya kenyataannya mungkin nanti berbeda-beda pada waktu, tapi waktu akreditasi sebisa mungkin itu bisa ada semuanya. Kemudian menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Mufid tadi, yaitu bila mana pimpinan kalau waktu di Tulungagung itu yang tidak bisa hadir waktu pembukaan itu kan pas Pak Rektornya. Pak Rektornya pas ada acara keluar kota, sehingga tetapi itu karena asesornya hadirnya sebelum pelaksanaan, jadi pelaksanaan hari Jumat itu asesor kami Kamis sore itu sudah datang. Jadi Kamis sore Kamis sore itu sudah datang, sehingga malam Jumat itu Pak Rektor ini kami minta untuk bisa menemui asesor karena besok kan tidak bisa hadir, sehingga itu membuat nilai tersendiri dan alhamdulillah Pak Rektor bersedia untuk menemui tim asesor sekaligus pamit bahwa besok itu beliau tidak bisa mengikuti acara tersebut. Kemudian yang lainnya saya rasa tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Mufid. Jadi untuk setelah pelaksanaan itu seperti tadi, setelah pelaksanaan untuk tim tadi yang saya garis bawahi lagi adalah tim penanggung jawab komponen. Jadi dulu kami buat komponen 1 siapa yang bertanggung jawab, itu nanti yang menghadapi asesor yaitu. Jadi kemudian yang komponen 2 siapa, itu harus sudah dipikirkan jauh-jauh sebelumnya atau sudah dibentuk sebelumnya. Kalau kami itu sesuai dengan yang kami berikan tugas, jadi yang mengerjakan komponen 1 siapa, nanti yang mempertanggungjawabkan ke asesor ya mereka itu. Komponen 2 juga demikian. Kemudian komponen selanjutnya itu dari masing-masing komponen itu ketika ada yang terkait itu baru dipanggil, baru kita istilahnya itu dari misalkan aja yang bertanggung jawab komponen 3 itu ada kesulitan data, untuk menjelaskan data mereka memanggil atau minta penjelasan dari yang mengerjakan, dalam artian yang melaksanakan kesehariannya. Itu misalkan aja data tentang peminjaman buku, itu kan dari belum tentu yang mempertanggungjawabkan ke
asesor itu kan belum tentu yang melaksanakan tiap harinya. Itu kemudian setelah pelaksanaan rangkaian acaranya sama, jadi setelah waktu sudah diberikan penilaian, itu memang kita diberikan kesempatan untuk penyanggahan ya dari hasil nilai tanggapan itu tadi bisa berupa sanggahan. Yang jangan dimaksud bukannya tidak rela, artinya tidak ikhlas dengan nilai tersebut, hanya saja untuk menjelaskan, ya menjelaskan bila mana unsur yang dinilai yang dianggap kurang itu mungkin kita punya alasan tersendiri mengapa nilainya kurang, itu harus kita jelaskan. Kemudian setelah selesai acara tersebut, baru kita melengkapi bila mana ada dokumen yang masih ketelesut itu melengkapi, kemudian kita bundle masing-masing komponen, kemudian baru kita kirim ke Badan Akreditasi Perpustakaan Nasional. Setelah itu, setelah sampai, itu baru kalau tidak keliru 2 minggu ya, itu 2 minggu baru nilai atau sertifikatnya keluar. Oke, saya rasa itu jadi yang menurut saya kalau pada pelaksanaan yang luring atau pelaksanaan langsung itu adalah keakraban ya, yang terpenting keakraban antara asesor dengan para pustakawan ya, para pustakawan sekaligus keakraban dengan para pimpinan. Itu sangat dibutuhkan. Mungkin itu aja dari pelaksanaan akreditasi perpustakaan Yayan Tulungagung. Ada khilaf dan kurangnya, memang kalau acara ini memang kemarin itu saya kurang begitu paham, dan artian antara Pak Mufid dan Mbak Umir itu sebagai pematerinya atau gimana kan gitu, sehingga kami tidak bisa menampilkan slide atau materi seperti yang disampaikan oleh Pak Mufid tadi. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih kepada Pak Samsul, luar biasa sekali. Demikian tadi sharing dari Pak Mufid dan Pak Samsul tentang bagaimana pengalaman akreditasi baik versi daring maupun versi luring. Kenapa kedua versi ini kita sampaikan dalam acara sharing ini? Karena pada masa pandemi saat ini tentu ketika kita mengajukan akreditasi ataupun reakreditasi ya, kita harus siap dua-duanya. Apakah nanti versi luring ataupun versi daring itu bisa terjadi. Jadi keduanya kita harus mempersiapkan. Nah, tentu ada masing-masing memiliki plus minus ya, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bagaimana menyiapkan dua versi ini, sebagaimana kita dengarkan tadi.